Pernahkah kalian membayangkan ada kehidupan seperti apa di dalam tanah yang kita injak setiap hari? Tanah bukan hanya sekedar media tanam, tapi juga rumah bagi berbagai makhluk hidup kecil yang memiliki peran besar bagi lingkungan. Melalui praktikum ini, kami mencoba mengenal lebih dekat kehidupan makrofauna tanah yang tersembunyi di balik permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Rohyana, selaku moderator dari kelompok 1. Jadi dalam praktikum kali ini kita ditugaskan untuk membuat video tentang identifikasi biodiversitas makrofauna tanah. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok lainnya, yaitu Perkenalkan, nama saya Arbi Safarudin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani. Nama saya Muhammad Samutra. Nama saya Muhammad Yaklin. Saya Siti Srayuningsi. Saya Helena Rosalinanin. Saya Satu Muhammad Sidik. Dan itu adalah teman-teman kelompok 1. Tanah bukan hanya sekedar media tumbuh bagi tanaman, tapi juga menjadi rumah bagi beragam organisme yang tak terlihat secara kasat mata. Kehadiran makrofauna tanah seperti cacing tanah, semut, dan serangga tanah lainnya memegang peran penting dalam menjaga kualitas dan kesuburan tanah. Organisme-organisme ini berkontribusi besar dalam proses dekomposisi bahan organik, pembentukan struktur tanah, hingga sirkulasi nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Makrofauna tanah juga menjadi indikator biologis yang sangat baik untuk menilai kesehatan ekosistem tanah. Ketika populasinya tinggi dan beragam, hal tersebut menandakan kondisi tanah yang baik dan subur. Sebaiknya, penurunan populasi makrofauna dapat mencerminkan kerusakan lingkungan, baik akibat pembukaan lahan maupun penggunaan bahan kimia. Vegetasi di permukaan tanah turut mempengaruhi aktivitas makrofauna. Semakin alami vegetasinya, seperti pada hutan atau semak liar, biasanya keanekaragaman organisme tanah juga lebih tinggi. Oleh karena itu, identifikasi biodiversitas makrofauna tanah menjadi hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan jenis, serta menghitung populasi organisme yang terdapat di dalam tanah. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk membandingkan tingkat keanekaragaman hayati makrofauna tanah pada dua jenis lahan yang berbeda, yaitu lahan budidaya dan lahan non-budidaya. Alat dan bahan. Kami menggunakan beberapa alat sederhana seperti cangkul untuk menggali tanah dan styrofoam sebagai tempat mengidentifikasi dan pengamatan. Sampel tanah diambil dari dua jenis lahan budidaya dan non-budidaya agar kami dapat melihat perbedaan biodiversitas antara keduanya. Prosedur kerjanya yaitu, langkah pertama yang kami lakukan dalam praktikum ini adalah mencangkul tanah dengan ukuran petak 50 cm x 50 cm dan kedalaman 20 cm. Setelah itu, tanah yang sudah dicangkul kami ambil dan dimasukkan ke dalam styrofoam. Selanjutnya, kami mengamati secara visual berbagai jenis organisme makrofauna yang terdapat di dalam sampel tanah tersebut. Terus, kami menghitung jumlah populasi dari setiap jenis organisme yang berhasil diidentifikasi. Untuk selanjutnya ada hasil pengamatan. Setelah melakukan identifikasi biodiversitas makrofauna tanah, kami menemukan perbedaan yang cukup mencolok antara tanah budidaya dan tanah non-budidaya. Pada lahan budidaya ubi, ditemukan 3 jenis makrofauna, yaitu cacing tanah sebanyak 2 ekor, kumbang hitam kecil sebanyak 1 ekor, dan semut sebanyak 5 ekor. Sementara itu, pada lahan non-budidaya hanya ditemukan 1 jenis makrofauna, yaitu semut dengan jumlah 3 ekor. Hasil ini menunjukkan bahwa tanah budidaya cenderung memiliki keanekaragaman hayati makrofauna yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah non-budidaya. Berdasarkan hasil praktikum, dapat dihasilkan bahwa keanekaragaman makrofauna lebih tinggi pada lahan budidaya dibandingkan dengan lahan non-budidaya. Tanah budidaya ubi menunjukkan keberadaan lebih banyak jenis dan jumlah organisme seperti cacing, kumbang hitam kecil, dan semut.
sedangkan tanah non-budidaya hanya ditemukan semut. Hal ini menunjukkan aktivitas biologis di tanah budidaya lebih aktif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi tanah yang lebih subur dan adanya intervensi manusia melalui kegiatan pertanian. Demikianlah hasil praktikum identifikasi biodiversitas makrofauna tanah yang telah kami lakukan. Dari kegiatan ini, kita dapat memahami pentingnya peran organisme tanah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesuburan lahan. Semoga praktikum ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk menambah wawasan kita tentang kehidupan di bawah permukaan tanah. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.